Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din waj'alna ya rabbana min ahli al-Qur'an, a'inna ala fahmi al-Qur'an wa ala al-amali wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu Allah, perindu ridho Allah, pencinta baginda Nabi, pecinta Al-Quran yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah. Mohon maaf atas keterlambatan. Dan alhamdulillah tadi sudah diberi muqaddimah oleh anak-anak kita, ada ustadz-ustadz kita, dan insyaallah mungkin kita tidak akan baca tafsir karena waktu, atau bil barokah satu ayat atau dua ayat biar sambung. Kita langsung saja kepada firman Allah, surat keberapa? 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wa ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Panjang sama-sama. Pada pertemuan yang lalu dikisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, dan sudah kami hadirkan bahwa setiap nabi diutus untuk kaumnya, dan setiap nabi mendapatkan tantangan. Dan sebesar tantangan itulah pangkatnya seorang nabi. Dan sesuai dengan tugas itulah juga pangkat nabi. Nabi Nuh diutus untuk kaumnya, Nabi Musa diutus untuk kaumnya. Itulah nabi agung, nabi mulia, Nabi Nuh, Nabi Musa untuk kaumnya. Akan tapi baginda Nabi Muhammad tidak diutus untuk satu kaum saja, akan tapi Nabi Muhammad diutus untuk semesta. Maka dibalik besarnya tugas ini adalah kebesaran Nabi Muhammad. Dibalik keagungan tugas ini, keagungan Nabi Muhammad. Dan juga karena Nabi Muhammad Nabi agung, tantangannya besar di dalam berdakwah. Dan setiap berdakwah harus ada tantangannya. Dan ini kisah dihadirkan oleh Allah untuk didengar oleh Nabi, dimengerti oleh Nabi, sebagai penghibur bahwa engkau tidak sendirian wahai Muhammad dalam cobaan dan ujian. Sekaligus juga penghibur bagi semua juru dakwahnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman, bahwa dalam perjuangan itu biasa kalau ada tantangan. Justru tantangan yang engkau alami wahai pejuang-pejuang adalah karena engkau akan diangkat. Semuanya seperti itu. Jadi siapapun yang merasa dirinya ingin berjuang atau rindu untuk berjuang,
harus tahu bahwasanya di dalam setiap perjuangan harus ada tantangannya. Disebutkan kisah lagi adalah wa ila, dikatakan bahwasanya wa ila adin akhahum huda, Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Ada satu kaum namanya kaum Ad, Nabi Hud diutus. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam, setelah ditenggelamkan orang-orang yang tidak beriman, tidak ada yang tersisa kecuali sekelompok umat yang sangat beriman kepada Nabi Nuh dan mengikuti Nabi Nuh. Dikatakan ada 20, ada mengatakan 6 pasang, ada khilaf dalam hal ini. Artinya semua ahli iman. Akan tapi ternyata bersama bergantinya waktu, bergesernya waktu, ada di antara anak cucu orang yang beriman keluar lagi dari iman. Ini pendidikan bagi kita semuanya, agar kita senantiasa waspada bahwa anak kita tidak hidup dengan kita saja. Di sana ada orang lain. Mungkin di sini saja akan kami hadirkan singkat. Anaknya seorang ustadz, kalau tidak waspada dia juga keluar dari gelar ustadz. Anaknya orang mendapatkan hidayah, bisa saja anaknya keluar dari hidayah. Kapan itu? Jika tidak benar-benar perhatian. Karena umat Nabi Nuh semua adalah beriman, tapi ternyata bersama bergantinya waktu ada di antara mereka yang keluar dari iman. Ada godaan yang tidak terlihat dari syaitan, kemudian berkomunikasi dengan dirinya, syahwatnya sendiri, hawa nafsu. Ini yang harus diwaspadai, bahwa bisa jadi kerusakan itu terjadi di dalam keluarga yang baik-baik. Maka tugas kita mewaspadai, menjaga. Itu sudah sampai di situ. Urusannya nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh kurang menjaga anaknya? Tidak. Tapi kalau teledor kita ikut dosa. Setelah menjadi orang beriman bersama perahunya Nabi Nuh, ternyata keluar kaum yang beriman, kemudian di antara kaum yang beriman ada lagi. Allah hadirkan orang yang tidak beriman untuk mengangkat orang yang beriman. Wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud bersama kaum yang beriman, di sana juga ada kaum yang tidak beriman. Yang beriman yang tidak beriman semua adalah anak cucu daripada kaum Nabi Nuh yang beriman. Jadi antara yang beriman dan yang tidak beriman, mereka adalah anak cucu dari orang yang beriman. Baik, mari kita waspada dengan pendidikan. Kita tidak hidup dengan keluarga kita saja, akan tapi di luar anak-anak kita bisa bergaul dengan siapa saja. Mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kalau kita tidak waspada tentang pendidikan anak-anak kita, kita bisa dikagetkan ternyata anak kita menjadi penentang kebenaran. Sadari makna ini. Kalau anak kita harus mencari dunia, sadarkan hati mereka bahwa hendaknya mereka mencari dunia adalah untuk akhirat. Kalau anak kita sibuk mencari ilmu dunia, harus kita fahamkan tujuannya adalah akhirat. Kapan orang tua lupa menghantarkan anaknya kepada akhirat, maka ketahuilah anak akan hilang, dan bersama hilangnya sang anak, mereka akan membawa orang tuanya dalam kesengsaraan. Ayo kita peduli dengan anak-anak kita, keluarga kita. Tidak cukup kita menjaga keluarga kita, suami istri, akan tapi di sana ada anak, dan anak dia juga punya pergaulan di luar. Dan alangkah banyaknya orang yang teledor. Bisa saja seorang itu ahli ibadah, kalau ditanya tentang ibadahnya, seorang ibu, seorang bapak, nggak ada tandingannya. Puasa selalu puasa, bangun malam melakukan sholat, ibadah yang banyak. Akan tapi dia teledor urusan pendidikan anak-anaknya, urusan pendidikan keluarganya. Dia hanya ngurus ibadah dirinya sendiri. Maka dari itu mari ngambil ibrah pelajaran. Dari kelompok ahli iman pun ternyata bisa saja muncul anak-anak yang tidak beriman. Ada urusannya dengan pendidikan, juga ada urusannya dengan pergaulan. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutuslah Nabi Hud dan menyeru, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seruan Nabi Hud sangat jelas bahwa wahai kaum, hendaknya engkau mengkhususkan pengabdianmu kepada Allah. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah yang engkau sungguh tidak punya Tuhan selain Allah. Afala tattaqun?
Apakah kau tidak takut kepada Allah jika engkau melanggar? Apakah kau tidak takut kepada Allah jika engkau melanggar dan akan ditimpakan kepadamu seperti yang telah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh? Dikisahkan kisah Nabi Nuh di hadapan kaum Nabi Hud. Apakah kau tidak takut hukuman Allah yang bisa saja datang kepadamu seperti yang telah dikirimkan musibah kepada kaum Nabi Nuh? Afala tattaqun? Apakah kamu tidak takut? Takut hukuman Allah? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah mala', itu adalah pembesar, mala' al-ain, memenuhi mata. Mala' itu apa? Orang yang di mata umatnya itu adalah jadi pandangan, jadi terpandang, maksud orang terpandang, mala'. Wibawanya, kekayaannya, pangkatnya memenuhi matanya masyarakat, nama mala'. Atau ada orang-orang besar, pembesar. Qala al-mala'ul ladzina kafaru, pembesar mereka pada berkata min qaumihi, dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, inna lanaraka fi safahat. Aku perhatikan, aku lihat engkau ini dalam kebodohan kedunguan wahai Hud. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Aku menduga kau ini adalah orang yang berdusta. Lihat kalimat nadhunnuka. Dia nadhunnuka, menduga engkau ini berdusta. Sebetulnya di dalam diri mereka ada bentuk dugaan juga bahwasanya Nabi Nuh tidak berdusta. Bahkan ada juga Nabi Hud tidak berdusta. Bahkan di antara mereka yakin Nabi Hud tidak berdusta. Innalanaraka, aku perhatikan kau. Aku perhatikan kau ini dalam kebodohan, kedunguan. Menyeru kepada Tuhan. Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Lalu kau suruh aku meninggalkan Tuhan. Kau ini bodoh banget. Bahkan ada di antara mereka, Tuhan banyak kan enak. Kalau kita tidak dapat ini, minta sebelahnya lagi. Ini kedunguan mereka. Tuhan kok satu. Akalnya tidak digunakan. Mengatakan safahah, kau dalam kedunguan. Qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, tidak. Aku bukan dalam kedunguan, aku bukan dalam kebodohan. Walakinni, akan tapi aku adalah Rasul Rabbil Alamin, utusan dari Tuhan semesta alam. Tuhan berhalamu, Tuhan gunung, Tuhannya matahari, Tuhannya rembulan, Tuhannya semesta. Aku mendapatkan pesan dari Tuhannya semesta alam untuk menyampaikan kepadamu. Uballighukum, aku menyampaikan kepadamu risalati Rabbi, pesan-pesan Tuhan. Wa ana lakum nasihun amin. Aku bagimu tidak lain dari sebagai seorang pemberi nasihat yang dengan penuh kejujuran. Aku tidak menambah, tidak mengurangi, dan aku tidak ingin menjerumuskan, dan aku tidak ingin naik pangkat, dan aku tidak ingin kau angkat jadi bupati atau presiden. Aku hanya menyampaikan pesan dari Tuhanmu. Awa ajibtum, apakah kau terheran? Apakah mengherankan kepadamu wahai kaumku? Apakah menjadikan engkau heran wahai kaumku? Anja'akum dzikrum mir rabbikum. Jika datang zikir itu maknanya adalah pesan wahyu, peringatan, hidayah, petunjuk, dan Nabi masuk di dalamnya. Apakah mengherankan kalau datang utusan Allah membawa berita kebenaran kepadamu? Ala rajulin minkum, apakah mengherankan jika Allah yang Tuhan semesta ini, yang maha kasih kepada semesta, kemudian menyuruh satu orang pilihannya, dan satu orang pilihannya ini membawa rambu-rambu, membawa undang-undang, membawa peraturan yang hendaknya dipatuhi oleh manusia demi melestarikan semesta. Liyunzirakum, agar kalian bisa menghindar dari hal yang membahayakan dirimu saat ini dan nanti. Apakah mengherankan yang demikian? Tentunya kau tidak boleh heran. Kenapa? Pendahulumu juga ada yang seperti ini. Di saat ada orang salah dari kaum Nabi Nuh, ternyata Allah kirim berita kebaikan melalui Nabi Nuh. Kenapa kau heran wahai kaum? Di saat ada Nabi membawa kebenaran, kenapa kau heran? Wadhkuru, dan ingatlah engkau, ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Tatkala Allah menjadikan kalian pengganti dari kaum Nuh. Kaum Nuh ini ada dua. Setelah kaum Nuh hancur yang kafir, tinggal kaum Nuh yang baik.
Dari kaum Nabi Nuh yang baik inilah meninggalkan keturunan yang bakal melestarikan alam, seharusnya dilestarikan dengan petunjuk dari Allah. Maka mereka dianggap khulafa, pengganti kaum Nabi Nuh yang beriman. Bukan sekedar pengganti siapa-siapa, akan tapi pengganti daripada kaum Nabi Nuh yang beriman. Ingatlah kalian semua wahai kaumku, bukankah kau ini adalah pengganti daripada kaum Nabi Nuh yang beriman? Kenapa kau keluar dari jalur itu? Ingat, engkau adalah pengganti mereka kaum Nabi Nuh yang beriman, yang akan melestarikan semesta dengan undang-undang Allah. Wadkuru, dan ingatlah ala Allahi nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Setelah Nabi Nuh, kaumnya dihancurkan, yang tersisa hanya beberapa orang, dan kemudian beberapa pasang daripada binatang-binatang. Setelah itu lestari dan kehidupan menjadi indah, baik. Kenapa? Dengan rambu-rambu Allah. Kemudian ternak juga beranak pinak, kesuburan alam, pupuknya bangkainya subur alam, semesta subur indah dengan aturan Allah, sehingga mereka merasakan kenikmatan, cuma tidak berlangsung lama. Ingat nikmat Allah itu. Lihat, dari kakek moyangmu, mbahmu, bapakmu, indah semuanya. Kenapa di saat giliran kamu kok mengingkari nikmat itu? Tidak mau berpegang lagi dengan aturan Allah, mulai membuat patung-patung untuk disembah, mulai membuat berhala-berhala untuk jadi sesembahan. Kenapa itu semua kau lakukan? Ingat nikmat Allah, engkau sudah dipilih sebagai khalifah Allah, pengganti daripada kaum yang beriman, yang semestinya kalian beriman. Jika kau ingat itu semua, lalu kau sadar, la'allakum tuflihun, niscaya engkau akan beruntung. Tapi sayangnya kalian tidak ingat itu semuanya, dan kalian tidak mensyukuri itu semuanya. Kalian lupa karena dikuasai oleh hawa nafsumu dan godaan syaitan. Qalu, kemudian mereka menyeru lagi, diskusi dengan Nabi Hud. Akrab nih, ngobrol dengan Nabi Hud. Qalu, mereka pembesarnya, mewakili daripada kaum Nabi Hud, ajitana lina'budallaha wahdahu, apakah kamu datang hanya untuk menyuruh kami menyembah Tuhanmu yang satu itu, Tuhan yang tunggal itu? Gak enak. Saya punya Tuhan macam-macam tuh, Tuhan kok satu. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, kemudian kalian menyuruhku untuk menyuruh kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang pernah disembah oleh bapak-bapakku. Jadi setelah Nabi Nuh itu memang ada iman, mulai ada pergeseran pelan-pelan. Mulai ada yang membuat berhala lalu disembah. Ini ada menyembah selain Allah. Nah, ini pun punya anak pinak, beranak pinak, dan punya keturunan yang banyak. Bersama datangnya Nabi Hud semakin banyak. Maka hujah mereka adalah, aku pun mengikuti agama nenek moyangku. Makanya kisah mengikuti agama nenek moyang itu untuk orang kafir, bukan orang mengkafirkan orang Islam gara-gara mengikuti nenek moyangnya. Kadang-kadang ayat-ayat orang kafir digunakan untuk sebagian umat yang beriman untuk menyalahkan orang yang beriman. Kamu itu beribadah, beriman kok ngikut nenek moyangmu. Gimana saya tidak ngikuti nenek moyangku? Nenek moyangku orang beriman kok. Ini kisah adalah tentang nenek moyang yang tidak beriman. Fa'tina bima ta'iduna. Hud, kamu ngancem-ngancem ada musibah yang akan ditimpakan seperti yang ditimpakan kepada Nabi Nuh. Kalau ente benar, minta kepada Tuhanmu yang maha tunggal itu untuk menurunkan musibah kepada kami. Serem. Nantang mereka. Fa'tina, datangkan kalau kau benar. Subhanallah. Sak bandel-bandelnya umat Nabi Muhammad tuh gak ada yang berani nantang Allah loh ya. Itu yang gak pakai sholat tuh takut, diancam neraka masih takut itu. Coba tanya, mau masuk neraka? Enggak mau. Kenapa gak sholat? Ya gak sholat. Tapi ini berani, mana turunkan siksa. Fa'atina bima ta'iduna, datangkan kepada kami siksa seperti yang pernah kau janjikan. Hei Hud, in kunta minas shadiqin, jika kau benar dengan apa yang kau omongkan. Mana Tuhanmu akan turunkan siksa? Kami nyaman-nyaman, kami enak-enak kok, turunkan siksa. Qala Nabi Hud menjawab, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Sudah menjadi ketentuan. Qad waqa' masuk qad wajib, sudah menjadi ketentuan. Dengan pelanggaranmu, dengan penentanganmu, dengan tantanganmu, maka sungguh
sudah ditentukan oleh Allah, akan datang ghadab, murka Allah dan hukuman Allah kepadamu. Kalau sudah Nabi ngomong begitu, tidak akan berucap kecuali wahyu, tinggal nunggu kapan waktunya. Atujadilunani, apakah kamu ingin mendebatku, diskusi kepadaku tentang Tuhan Allah yang maha tunggal. Jadi istilah berdiskusi tentang ketuhanan itu harus ada dari masa ke masa. Makanya ilmu akidah itu dibahas agar punya keyakinan yang benar bahwasanya Tuhan itu maha tunggal. Bagaimana kalau Tuhan itu dua, didiskusikan oleh pakar akidah, ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid. Kamu ingin mendebatku tentang ketuhanan Allah yang maha tunggal, tentang Tuhan Allah yang maha tunggal, kemudian kamu bandingkan fi asma'in sammaitumuha, lalu dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang kau buat sendiri, nama-nama yang kau buat. Gak nyambung. Dialog apa lagi yang akan kau gunakan untuk mendebatku? Tuhanmu kau pahat, patah kau tembel. Apa yang akan kau debatkan kepadaku? Aneh sekali kau ini. Ingat Sayyidina Umar yang pernah kita hadirkan. Sayyidina Umar kan, saya itu tertawa dengan masa jahiliyahku. Ada dua. Yang pertama adalah, kalau aku pergi jauh itu kan harus menyembah berhala. Kalau saya tidak membawa berhala, aku susun kurma rapi kayak patung, setelah itu aku sembah, dan aku lapar tak makan, Tuhanku aku makan. Aneh. Nah itulah nama-nama yang disebut asma sammaitumuha, maksudnya nama-nama berhala, Tuhan-Tuhan palsu yang telah disebut-sebut dan dipanggil-panggil oleh antum kamu semua, wa aba'ukum, dan orang tuamu. Ma nazalallahu biha min sultan. Semua itu adalah Tuhan-Tuhan palsu yang tidak ada hujjah kebenaran. Saat menuhankan matahari, saat menuhankan rembulan, saat menuhankan pohon besar, saat kau menuhankan berhala, nggak ada hujjah. Dialog akal nggak nyambung. Maka dalam ilmu akidah itu adalah waktu mengukuhkan sifat Allah namanya wujud, itu digunakan dialog panjang. Bagaimana mengatakan Allah itu ada? Itu akal yang diajak diskusi sebelum adanya syarak. Sehingga filsuf sampai pada kesimpulan bahwasanya ada sang pencipta. Orang berpikir sampai kepada sang pencipta. Kemudian setelah itu ada bimbingan syariat bahwasanya sang pencipta namanya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian "Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin." Oh, kalau kamu memang nentang begitu, ya tunggu saja. Sudah disiapin kok. Sudah nunggu waktumu. Akan datang musibah kepadamu, hai kaum penentang. Kalau Nabi Muhammad, ini adalah kisah nabi-nabi terdahulu seperti itu. Kalau nabi terdahulu memang dibedakan oleh Allah dan tidak zalim seperti itu. Kalau nabi terdahulu, kalau umatnya minta dihukum langsung, ya Allah berikanlah, dia minta, ya Allah. Kalau Nabi Muhammad tidak, Allah la tu'adzibhum, ya Allah jangan siksa mereka, ya Allah jangan siksa mereka. Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW, kisah di Taif, baginda Nabi dilempari batu, dilukai, disakiti, akan tapi Nabi pun demikian tidak pernah memohon kepada Allah agar dihancurkan umatnya. Nabi minta petunjuk. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka begitu, mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Tapi kalau Nabi yang lain minta begitu, ya sudahlah, karena kamu minta, ya Allah turunkan azab, diturunin benar, hancurlah mereka. Hancurlah mereka. Minta dan dituruti oleh nabi-nabi. Dan semua nabi begitu. Kalau nabi mengatakan ya Allah hancurkan semuanya, kalaupun dia akan melahirkan, paling juga melahirkan orang yang nggak benar. Besar. Tapi Nabi Muhammad Ar-Ra'ufur Rahim, yang penuh kasih sayang, tidak. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaummu. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna. Kemudian aku selamatkan Nabi Hud dan siapapun yang bersamanya. Dan dari masa ke masa begitulah kisah keselamatan. Siapa yang mendukung ulama, siapa yang mendukung Nabi dulu, kemudian mendukung pewaris Nabi, dia akan selamat, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini keselamatan kita dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dengan rambu-rambu Allah, maka akan dihukum oleh Allah. Kalau hukuman itu hanya sifatnya di dunia, tapi di surga nanti masuk, di akhirat masuk surga, maka
sangat mudah. Kalau hukum di dunia sederhana, tapi yang paling repot adalah jika dihukum di akhirat. Kalau kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Nuh itu yang kafir dihukum di dunia dan dihukum di akhirat, karena mereka mati dalam keadaan kafir, tidak ada iman di dalam hatinya. Semoga Allah menjaga iman kita. Ini perlu kita jaga. Kalau ada hamba yang ditimpakan oleh Allah musibah seperti yang terjadi di Palu, maka ketahuilah bagi ahli iman mereka akan diangkat derajatnya. Jangan lalu katakan, jangan lalu anda samakan itu kayak kaumnya Nabi, kaum Ad, seperti kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Hud. Jangan katakan seperti itu. Jangan sampai ada yang terlintas, iya kalau ada musibah ini karena nantang Allah. Wah, dasar orang Palu ahli maksiat semua. Oh, tidak. Jangan katakan seperti itu. Nabi sudah berikan kabar gembira bagi ahli iman. Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu inna amrahu kullahu khair. La yakunu dzalika illa li mu'minin. La yakunu dzalika li ahadin illa li mu'minin. Aku heran, kata Nabi, dengan urusan yang beriman dari umat Nabi Muhammad. Urusannya semua baik-baik, dan itu semuanya tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. In asobathu sarra, kalau mendapatkan satu kebaikan, syakar, bersyukur, kana khairan lahu, maka baiklah bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau tertimpa musibah lalu sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka baiklah bagi dia. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. Maka ini kisah azab ini jangan disamakan dengan azab yang Allah timpakan kepada umat yang beriman di zaman ini. Azab yang sesungguhnya hanya berlaku kepada orang kafir atau orang yang tidak beriman. Jika orang yang beriman tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah Allah pantang menyiksa 2 kali karena ahli iman. Selagi sudah Allah siksa di dunia, Allah tidak akan siksa lagi di akhirat. Semua, termasuk kalau bicara tentang hukuman-hukuman, misalnya jika ada seorang, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Misalnya ada seorang yang berzina, kemudian dia ikrar, mengakui di mahkamah, lalu dirajam sampai mati, maka ketahuilah karena dia sudah dihukum di dunia, maka di akhirat tidak akan dihukum lagi, karena Allah pantang menyiksa hambanya 2 kali. Segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kalau sudah dihukum di dunia, tidak akan Allah hukum di akhirat. Itu untuk ahli iman. Segala dosa yang dilakukan seorang hamba, kemudian Allah memberikan hukuman di dunia, maka ketahuilah Allah tidak akan menghukum nanti di akhirat. Sehingga para sahabat Nabi yang melakukan dosa minta dihukum di dunia. Hukum kami di dunia, Allah, laqad zanaitu fatahhirni, halaktu laqad zanaitu fatahhirni. Aku kepleset zina, bersihkan aku ya Rasulullah. Hukum aku ya Rasulullah, karena tidak ingin dihukum di akhirat nanti. Biarpun nanti ada aturan-aturan untuk bertobat, ada. Nah, ini untuk yang beriman. Ini kisahnya bukan untuk orang yang beriman. Kisah orang yang menentang, orang kafir kalau mendapatkan musibah di dunia, itu hanya sekedar muqaddimah kecil siksa di akhirat nanti. Nggak ada apa-apanya di akhirat nanti dibanding siksa di dunia. Sangat besar. Ini urus siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa di akhirat. Baik, ini untuk orang yang kafir. Kalau orang yang beriman, siksa di dunia adalah penghapus dosa. Jangan disamakan kisah ini lalu anda menengok kepada kisah Lombok, atau anda menengok kisah ahli iman di Palu. Hari ini mereka sudah enak. Yang meninggal karena musibah sudah enak. Yang saat ini masih hidup terhapus dosanya. Bagi orang kafir yang tidak beriman, itu muqaddimah siksa. Birahmatin minna, diselamatkannya mereka itu karena rahmat Allah. Dan Allah menjaga kita tidak ada tsunami di Cirebon karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Kalau anda berbicara keadilan, ketahuilah anda sudah harus dihukum oleh Allah. Kalau ada yang berbicara bahwasanya musibah yang menimpa Palu itu karena dosa-dosa orang Palu, maka ketahuilah orang Cirebon pun harus kena tsunami, karena orang Cirebon juga banyak dosa. Ingat, jangan pandang orang dengan pandangan rendah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah mengampuni dosa kita, menjauhkan daripada musibah dunia dan musibah di akhirat. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina. Allah habisin semuanya orang-orang yang mendustakan Allah dan firman-firman Allah. Habiskan. Dikirimkan angin pembunuh. Angin membunuh. Angin pembunuh dikirim saat itu. Kalau Nabi Nuh dikirim air bah menenggelamkan siapapun. Nabi Hud dikirim angin pembunuh. Oh, serem, tidak tahu seperti apa. Tapi itu bagi orang yang tidak beriman. Bagi ahli iman tidak ada masalah.
Tapi pun demikian Anda tidak boleh minta musibah ya. Wah ya Allah turunkan musibah kepada kami di Cirebon biar kami masuk surga. Nggak boleh, jangan ngomong itu. Sok bener, nah kena musibah bingung nanti. Minta yang baik-baik, ya Allah jaga kami, kuatkan iman kami, jaga akhlak kami, selesai. Wa ma kanu mu'minin. Dan yang dihukum adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada nabinya. Ini saja insyaallah ya. Singkat saja insyaallah. Kita lanjutkan dengan sudah waktunya. Mohon maaf ini karena keterlambatan. Kita pengennya tepat waktu, cuman perjalanan sedikit tertunda. Semoga Allah menambahkan kebaikan, kesabaran menanti. Semoga ditulis oleh Allah sebagai pahala kesabaran yang berlipat-lipat dan tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.